Hai semuanya, saya Deza Fikramawati Marsadesi dengan NIM 12182100037. Perkenalkan, nama saya Rizky Aliadi dengan nomor NPM 12182101118. Nama saya Ayu Indriani dengan NPM 12182101009. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Fikartika Salwa dengan NPM 12182100054. Perkenalkan, saya Sela Sylvia Rusiana dengan NPM 12182100060. Hai semua, perkenalkan nama saya Zulfa Nurul Jana dengan NPM 12182100112. Yang pertama adalah pengakuan biaya dan liabilitas. Banyak transaksi diproses melalui suatu proses pembelian tertentu yang melibatkan pengakuan suatu biaya dan liabilitas secara bersamaan. Sebagai akibatnya, auditor seharusnya memahami konsep yang mendasari pengakuan biaya dan liabilitas dalam rangka untuk mengaudit proses pembelian. Apa sih yang dimaksud dengan biaya dan liabilitas? Biaya adalah arus keluar atau penggunaan yang lain ases atau terjadinya liabilitas atau kombinasi keduanya dari pengiriman atau produksi barang, pengadaan jasa, atau pelaksanaan aktivitas lain yang merupakan kegiatan operasi utama atau pusat yang terus-menerus dari suatu perusahaan. Sedangkan liabilitas adalah kemungkinan pengorbanan di masa depan atas manfaat ekonomis yang muncul dari kewajiban saat ini dari suatu perusahaan tertentu untuk mentransfer aset atau menyediakan jasa pada perusahaan lain di masa depan sebagai akibat transaksi atau peristiwa masa lalu. Gambaran umum proses pembelian. Suatu transaksi pembelian umumnya bermula dengan sebuah permintaan pembelian yang dibuat oleh suatu departemen atau fungsi pendukung. Departemen pembelian menyiapkan pesanan pembelian untuk pembelian barang atau jasa dari vendor. Ketika barang diterima atau jasa telah diberikan, perusahaan mencatat liabilitas kepada vendor, dan pada akhirnya perusahaan membayar vendor. Berikut adalah jenis-jenis transaksi dan akun laporan keuangan yang terpengaruh dalam proses pembelian. Ada 3 jenis transaksi yang diproses melalui proses pembelian. Yang pertama, pembelian barang dan jasa secara tunai atau kredit. Yang kedua, pembayaran liabilitas yang timbul dari pembelian. Dan yang ketiga, retur barang pada pemasok untuk pembelian tunai atau kredit. Proses pembelian memengaruhi banyak akun dalam laporan keuangan. Jenis transaksi yang pertama adalah transaksi pembelian. Transaksi ini mempengaruhi akun utang dagang, persediaan, harga pokok pembelian atau HPP, dan berbagai akun aset dan biaya. Transaksi yang kedua adalah transaksi pengeluaran kas. Transaksi ini mempengaruhi akun kas, utang dagang, potongan tunai, dan berbagai akun aset dan biaya. Dan yang terakhir ada transaksi retur pembelian. Transaksi ini mempengaruhi akun retur pembelian, cadangan pembelian, utang dagang, dan berbagai akun aset dan biaya. Selanjutnya ada jenis dokumen dan pencatatan dalam proses pembelian. Yang pertama ada permintaan pembelian. Dokumen ini meminta barang atau jasa untuk satu individu atau departemen teorisasi dalam perusahaan. Yang kedua ada voucher. Dokumen ini sering digunakan oleh perusahaan untuk mengendalikan pembayaran barang dan jasa yang diperoleh. Yang ketiga ada pesanan pembelian. Dokumen ini mencangkup deskripsi, kualitas dan informasi lain mengenai barang dan jasa yang dibeli. Yang keempat, ada jurnal pengeluaran kas atau register cek. Jurnal ini mencatat pengeluaran yang dibuat dengan cek. Yang kelima, ada register voucher atau jurnal pembelian. Register voucher digunakan untuk mencatat voucher untuk barang dan jasa.
Yang keenam ada buku besar pembantu utang dagang. Ketika jurnal pembelian digunakan, buku besar pembantu ini mencatat transaksi dengan dan saldo yang terutang pada seorang vendor. Yang ketujuh ada faktur vendor. Dokumen ini merupakan tagihan dari vendor. Yang kedelapan ada pesanan pembelian. Dokumen ini mencakup deskripsi, kualitas, dan informasi lain mengenai barang dan jasa yang dibeli. Yang kesembilan ada cek atau transfer dana elektronik. Pengeluaran ini disetujui oleh individual, terorisasi, membayar untuk suatu barang atau jasa. Yang ke-10 ada laporan penerimaan. Dokumen ini mencatat penerimaan barang. Selanjutnya, ada fungsi-fungsi utama proses pembelian. Yang pertama, permintaan. Fungsi awal dalam proses pembelian adalah memperoleh barang dan jasa oleh seorang individu yang terotorisasi dari departemen atau area fungsional apapun di dalam perusahaan. Yang kedua, pembelian. Melaksanakan pesanan pembelian yang terotorisasi dengan tepat. Yang ketiga, penerimaan. Bertanggung jawab untuk menerima, menghitung, dan menginspeksi barang yang diterima dari vendor. Yang keempat ada pemrosesan faktur. Departemen Utang Dagang memproses faktur untuk memastikan bahwa semua barang dan jasa yang diterima telah dicatat sebagai aset atau biaya bahwa liabilitas yang terkait telah diakui. Yang kelima, pengeluaran. Bertanggung jawab untuk menyiapkan dan menandatangani cek untuk membayar vendor dan mengotorisasi transfer dana elektrik. Yang keenam ada utang dagang, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua faktur vendor, pengeluaran kas, dan penyesuaian dicatat dalam catat utang dagang. Yang ketujuh, buku besar umum. Memastikan bahwa semua pembelian, pengeluaran kas, dan utang dagang diakumulasi, diklasifikasi, dan diringkas secara baik dalam akun. Pemisahan tugas kunci. Pada pemisahan tugas kunci terdapat pemisahan tugas dan kesalahan atau kecurangan yang mungkin sebagai akibat dari konflik kepentingan. Pemisahan tugas kunci yang pertama adalah fungsi pembelian seharusnya dipisahkan dari fungsi permintaan dan penerimaan. Karena jika satu orang bertanggung jawab untuk fungsi permintaan, pembelian, dan penerimaan, pembelian fiktif atau tak terotorisasi dapat dibuat. Ini dapat berakibat pada pencurian barang dan bisa jadi pembayaran pembelian tak terotorisasi. Yang kedua, fungsi pemrosesan faktur seharusnya dipisahkan dari fungsi utang dagang. Karena jika satu orang bertanggung jawab atas pemrosesan faktur dan fungsi utang dagang, maka transaksi pembelian dapat diproses pada harga atau syarat dagang yang salah. Ini dapat berakibat pada lebih bayar untuk barang dan jasa atau pencurian kas. Yang ketiga, fungsi pengeluaran seharusnya dipisahkan dari fungsi utang dagang. Karena jika satu orang bertanggung jawab untuk fungsi pembayaran dan juga memiliki akses pada catatan utang dagang, cek tak terotorisasi yang mendukung dokumen fiktif bisa saja diterbitkan dan transaksi tak terotorisasi dapat dicatat. Ini akan berakibat pada pencurian kas perusahaan. Yang keempat, fungsi utang dagang seharusnya dipisahkan dari fungsi buku besar umum. Karena jika satu orang bertanggung jawab untuk catatan utang dagang dan juga buku besar umum, orang tersebut dapat menutupi penyalahgunaan yang biasanya akan terdeteksi dengan merekonsiliasi catatan pembantu dengan akun pengendali buku besar umum. Harga pada resiko. Jika mengaudit proses pembelian, auditor harus mempertimbangkan dua faktor yang terkait industri dalam nilai resiko bawaan, yaitu apakah persediaan bahan baku telah memadai dan seberapa rentan perubahan harga pada bahan baku yang ada. Yang kedua, salah saji yang terdeteksi dalam audit sebelumnya. Secara umum, proses pembelian dan akun yang terkait tidak sulit untuk diaudit dan tidak berakibat pada perdebatan masalah akuntansi. Namun, penelitian auditing telah menunjukkan bahwa proses pembelian dan akun yang terkait mungkin mengandung salah saji material. Pengalaman auditor terdahulu dengan proses pembelian perusahaan seharusnya diperiksa sebagai satu titik. Aktivitas pengendalian dan pengujian pengendalian. Ada pernyataan dan tes kontrol substantif. Yang pertama itu ada keterjadian. Tes kontrol substantifnya, semua transaksi pembelian dan pengeluaran kas serta kejadian-kejadian yang seharusnya dicatat apakah benar-benar terjadi dan berkaitan dengan perusahaan.
Yang kedua ada kelengkapan. Terus kontrol substantifnya, semua transaksi pembelian dan pengeluaran kas serta kejadian-kejadian yang seharusnya dicatat, apakah telah benar-benar dicatat. Yang ketiga ada otorisasi. Terus kontrol substantifnya, semua transaksi pembelian dan pengeluaran kas serta kejadian-kejadian yang seharusnya dicatat, apakah telah diotorisasi sebagaimana mestinya. Yang keempat ada akurasi. Terus kontrol substantifnya, jumlah dan data lainnya yang terkait dengan transaksi pembelian dan pengeluaran kas serta kejadian-kejadian yang seharusnya dicatat, apakah telah dicatat secara tepat. Yang kelima ada pisah batas. Tes kontrol substantifnya, transaksi pembelian dan pengeluaran kas serta kejadian-kejadian yang seharusnya dicatat, apakah telah dicatat dalam periode akuntansi yang tepat. Yang terakhir ada klasifikasi. Tes kontrol substantifnya itu transaksi pembelian dan pengeluaran kas serta kejadian-kejadian yang seharusnya dicatat, apakah sudah dicatat dalam akun yang tepat. Lalu ada tes saldo akun, hutang akun, kelengkapan. Dapatkan daftar hutang dagang, kaki daftar, dan menyetujuinya dengan buku besar akun kontrol. Lalu ada tes saldo akun, hutang akun, existence. Perhatian utama auditor adalah apakah rekaman tersebut adalah kewajiban yang sah dari entitas. Auditor harus menjamin sampel item pada daftar hutang dagang ke dokumen pendukung lainnya. Konfirmasi hutang akun yang dipilih. Lalu ada tes saldo akun, hutang akun, hak dan kewajiban para pihak. Tinjau paket voucher untuk mengetahui adanya akuisisi, pembelian, pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur pemasok. Selanjutnya, ada tes saldo akun, hutang akun, penilaian. Hutang usaha dicatat dalam jumlah kotor dari faktur atau setelah dikurangi dengan jumlah potongan tunai. Konfirmasi hutang usaha yang dipilih. Konfirmasi hutang. Konfirmasi hutang dagang digunakan lebih jarang daripada konfirmasi piutang. Auditor dapat memeriksa dokumen sumber yang dibuat secara eksternal yang berkaitan dengan hutang dagang. Biasanya, jika digunakan konfirmasi positif dan disebut sebagai konfirmasi kosong, vendor diminta untuk menyediakan saldo yang harus dibayar oleh klien. Yang terakhir adalah mengevaluasi temuan audit. Semua salah saji yang teridentifikasi harus digabungkan. Kemungkinan salah saji tersebut kemudian dibandingkan dengan salah saji yang dapat ditoleransi. Jika kemungkinan salah saji adalah kurang dari kesalahan penyajian yang dapat diterima, auditor memiliki bukti bahwa akun tersebut disajikan secara wajar. Sebaliknya, kemungkinan kesalahan penyajian melebihi dapat ditoleransi, auditor harus menyimpulkan bahwa akun tersebut tidak disajikan secara adil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.